Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Moza, mahasiswi Universitas Yarsi jurusan Akuntansi semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang data kuesioner atau data primer dan penggunaannya dalam SPSS versi 22. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya, di mana hal ini berarti sumber data diambil tidak melalui perantara. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas atau menganalisis data dari data primer kuesioner. Berikut adalah uji SPSS data primer, di mana menguji data primer dalam SPSS melalui beberapa tahap atau beberapa proses. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, kedua uji kualitas data, ketiga uji asumsi klasik, keempat uji regresi linear berganda, 5 uji hipotesis, dan terakhir uji koefisien determinasi. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang uji kualitas data yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Apa itu uji validitas? Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya butir-butir pertanyaan suatu kuesioner, di mana pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation pada tabel item total correlation, di mana rule of thumb dari uji validitas yaitu 0,3. Lalu dasar pengambilan keputusan uji validitas ini adalah apabila R lebih besar sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Sebaliknya, apabila R lebih kecil sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut tidak valid. Lalu, apa itu uji reliabilitas? Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi butir-butir pertanyaan dan reliabelnya terhadap kondisi sekarang, di mana pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha pada tabel reliability statistik, di mana rule of thumb dari uji reliabilitas adalah 0,6. Lalu dasar pengambilan keputusan dari uji reliabilitas ini yaitu apabila R lebih besar sama dengan 0,6, maka item pernyataan tersebut reliable atau konsisten. Namun apabila R lebih kecil sama dengan 0,6, maka item pernyataan tersebut tidak reliable atau tidak konsisten. Berikut adalah contoh kasus yang akan saya gunakan dalam uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya akan menganalisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di mana kisi-kisi angka penelitiannya sebagai berikut. Pada contoh kasus di sini terdapat 3 variabel. Yang pertama kemandirian belajar, kedua motivasi berprestasi, dan ketiga prestasi praktikum aplikasi software SPSS, di mana ketiga variabel tersebut dilambangkan dengan huruf seperti ini, di mana B menggambarkan kemandirian belajar, M motivasi berprestasi, dan W adalah prestasi praktikum. Variabel ini akan digunakan nanti dalam SPSS. Lalu, masing-masing variabel ini memiliki indikator pertanyaannya masing-masing, di mana variabel kemandirian belajar memiliki 3 indikator pertanyaan,
di mana yang pertama mampu bekerja sendiri tercermin dari butir pertanyaan 1 dan 2, lalu indikator pertanyaan menguasai keahlian dan keterampilan tercermin dari butir pertanyaan 3 dan 4, lalu indikator pertanyaan bertanggung jawab tercermin dari butir pertanyaan 5 dan 6, di mana variabel kemandirian belajar memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 6 buah. Lalu untuk variabel yang kedua yaitu variabel motivasi berprestasi memiliki 2 indikator pertanyaan. Yang pertama mempunyai tanggung jawab dan kedua membutuhkan umpan balik, di mana indikator pertanyaan yang pertama yaitu mempunyai tanggung jawab tercermin dari butir pertanyaan 1 dan 2. Sedangkan indikator pertanyaan kedua tercermin dari butir pertanyaan 3, 4, dan 5. Untuk variabel motivasi berprestasi memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 5 buah. Lalu variabel terakhir yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS memiliki 2 indikator pertanyaan. Yang pertama itu inovatif dan kedua berorientasi untuk sukses, di mana indikator inovatif tercermin dari butir pertanyaan 1 dan 2, sedangkan indikator berorientasi untuk sukses tercermin dari butir pertanyaan 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk variabel ketiga ini memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 7 buah. Di sini ada keterangan jawaban kuesioner di mana angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 netral, angka 4 setuju, dan angka 5 sangat tidak setuju. Jumlah sampel dari data kuesioner ini yaitu sebanyak 171. Di sini bisa kita lihat adalah contoh pertanyaan kuesioner dari pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum software SPSS. Tadi sudah saya beritahu untuk variabel pertama tentang kemandirian belajar, memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 6 buah, variabel kedua motivasi berprestasi berjumlah 5 buah, dan variabel terakhir yang ketiga yaitu prestasi praktikum memiliki jumlah pertanyaan sebanyak 7 buah. Dan untuk rentang jawabannya dari angka 1 hingga angka 5, di mana keterangannya sudah saya beritahu tadi ya. Kita balik lagi ke sini. Di sini diberitahu bahwa instrumen yang valid belum tentu reliable dan instrumen yang reliable belum tentu valid, sehingga reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Jadi nanti pada hasil dari uji validitas dan reliabilitas, kita harus melihat atau menganalisis tabelnya. Karena instrumen yang valid belum tentu reliable, sehingga ketika kita udah melakukan uji validitas, kita juga perlu melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah data tersebut konsisten atau tidak. Begitupun sebaliknya. Baik, ini saya sudah membuka software SPSS-nya. Mari kita buka data yang ingin dianalisis. Karena ini kita akan mengimpor file Excel ke file SPSS, maka files of type-nya kita pilih yang Excel ya. Lalu kita cari file yang akan kita buka itu ada di mana letaknya. Nah, jika sudah, kita klik open. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah terbuka filenya. Nah, di sini kita melihat beberapa nama variabelnya, di mana tadi saya sudah beritahu kalau B itu mencerminkan variabel kemandirian belajar, lalu untuk yang M itu motivasi berprestasi, dan yang terakhir itu W itu mencerminkan prestasi praktikum.
Karena ini masih ada angka di belakang koma, saya mau ubah dulu supaya lebih rapi. Nah, jika sudah, kita lihat udah nggak ada angka di belakang koma. Di bagian values kita isi ya teman-teman. Tadi untuk variabel B, M, dan W kita isi sesuai dengan jawaban rentang kuesionernya. Di mana angka 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju, kita klik F. Lalu 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Jika sudah semuanya, kita klik OK. Lalu karena values semua variabelnya sama dari B sampai W, kita klik copy saja. Lalu kita blok, kita klik paste. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat di data view-nya. Nah, sudah rapi ya teman-teman. Kita langsung saja melakukan uji validitas dan reliabilitas. Oh, sebelumnya kita harus menjumlahkan total masing-masing variabelnya ya teman-teman, mulai dari variabel B, M, dan W. Caranya yang pertama kita klik transform, lalu compare variable. Nah, di sini untuk target variabel yang pertama kita klik total underscore B untuk variabel B. Lalu kita pindahkan yang variabel B1 ke kanan, kita klik tambah. Di variabel 2 kita tambah. Variabel 2 kita pindahkan dulu, baru kita klik tambah. Lalu variabel 3 kita pindahkan, tambah variabel 4, tambah variabel B5, tambah variabel B6. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini muncul ya. Nanti jika sudah, kita lakukan langkah yang sama untuk variabel M. Untuk target variabel ini kita ubah. Nah, kita ubah dulu ya. Kita klik pada langkah yang sama tadi, klik transform, lalu compare variable. Untuk target variabelnya kita tulis total M, lalu numeric expression kita hapus dulu, kita pindahkan, kita gantikan dengan yang M. M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 tambah M5. Sudah kita klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama pada variabel yang W, kita klik transform untuk variabel, lalu target variabelnya kita ubah jadi total W. Sekarang baliknya kita hapus dulu, kita pindahkan yang W-nya. W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5 tambah W6 tambah W7. Sudah kita klik OK. Lalu kita lihat di data view-nya ya teman-teman. Di sini sudah tampil total B, total M, dan total W.
Nah, jika sudah muncul, bisa kita rapikan dulu angka di belakang komanya jadi 0. Nah, ini nanti yang total M-nya kita ubah jadi scale ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa lakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Baik teman-teman, karena pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang statistik deskriptif, saya akan langsung lanjut ke uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, langkahnya yang pertama yaitu kita klik Analyze, lalu klik yang Scale, lalu pilih yang Reliability Analysis. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita pindahkan masing-masing variabel. Tapi kita nggak memindahkan langsung semua variabelnya ya teman-teman. Kita mulai dari variabel B terlebih dahulu, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan bagian item. Jika sudah dari B1 sampai B6 kita pindahkan, lalu bagian statistiknya kita pilih yang descriptive for-nya yang scale if item delete saja. Jika sudah, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, nanti jika sudah klik OK akan muncul data seperti ini. Tapi kita akan bacanya setelah semua variabel kita melakukan reliability statistik tadi ya. Langkah reliability statistik. Baik, kita ulangi langkah yang sama. Klik Analyze, lalu Scale, lalu klik Reliability Analysis, lalu yang variabel B tadi kita pindahkan dulu ke tempat semula, lalu kita masukkan yang variabel M, dari M1 hingga M5 ke kolom ke tabel yang item. Statistiknya tadi sudah kita atur yang scale if item delete saja. Jika sudah kita klik OK. Nanti akan muncul datanya di sini. Lalu kita masukkan lagi yang variabel W-nya. Dengan langkah yang sama, klik Analyze, lalu klik Scale, pilih yang Reliability Analysis, lalu yang M-nya kita pindahkan ke tempat semula, lalu kita masukkan yang variabel W, dari W1 hingga W7. Jika sudah, kita pindahkan, lalu kita klik OK. Baik, kita langsung analisis saja ya teman-teman. Ini hasilnya dari yang variabel B. Yang pertama kita lakukan adalah uji validitas melalui tabel item total statistik. Tadi sudah saya beritahu bahwa cara mengecek atau menguji validitas yaitu melihat bagian corrected item total correlation, di mana jika nilai di sini itu lebih besar daripada 0,3, karena rule of thumb dari uji validitas ada 0,3, maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Di sini kita perhatikan dari variabel B1 hingga B6, tidak ada yang berada di bawah 0,3. Di sini semuanya berada di atas 0,3, berarti data tersebut dinyatakan valid. Namun tadi sudah saya jelaskan instrumen yang valid belum tentu reliable, sehingga kita harus melakukan uji reliable terhadap data tersebut. Di mana cara ceknya yaitu di tabel reliability statistik. Di sini kita lihat pada bagian crown badge-nya, bahwa nilainya itu 0,767, di mana rule of thumb dari reliabilitas tadi itu 0,6.
Berarti 0,767 itu berada di atas 0,6 ya teman-teman. Berarti data tersebut atau pernyataan tersebut dinyatakan reliable atau konsisten. Berarti untuk variabel B atau kemandirian belajar, itu datanya variabelnya valid dan reliable. Lalu kita cek ke variabel yang M atau variabel motivasi berprestasi. Kita lihat lagi di tabel item total statistiknya, bagian corrected item total correlation. Di sini kita perhatikan dari variabel M1 hingga M5, di mana tidak ada yang di bawah 0,3. Di sini semua jumlahnya berada di atas 0,3. Yang berarti variabel tersebut atau pernyataan tersebut dinyatakan valid. Tapi kita harus meyakinkan lagi nilai reliabilitas dari variabel M. Karena variabel yang valid belum tentu reliable. Jadi kita cek dulu reliabilitasnya di tabel reliability statistik. Di sini Cronbach alpha-nya 0,818, berarti di atas 0,6 ya teman-teman, di atas rule of thumb reliabilitas, uji reliabilitas. Berarti data atau variabel ini valid dan reliable. Lalu kita cek juga yang bagian variabel W-nya, variabel prestasi praktikum, di mana nilai corrected item total correlation-nya semua berada di atas 0,3 juga ya teman-teman. Berarti variabel ini valid. Lalu kita cek reliabilitasnya, dia 0,778, berarti di atas 0,6. Berarti variabel ini valid dan reliable. Jadi kesimpulannya tadi untuk variabel B, variabel M, dan variabel W itu valid dan reliable. Baik teman-teman, tadi pas kita mau melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, pas kita klik analyze tadi, bagian analyze, scale, terus reliability analysis, pada bagian statistik, kenapa saya cuma pilih scale if item jelek biar tampilannya lebih ringkas. Tapi kalian bisa juga memilih kita checklist item, scale, dan scale if item jelek, kita checklist semuanya agar hasilnya itu lebih lengkap pada statistik deskriptifnya teman-teman. Tapi semua itu kembali sesuai kebutuhan kalian dan keinginan kalian. Lalu saya analisis ulang untuk ketiga variabel ini, di mana tadi yang variabel B, ini variabel B, berarti pertanyaan pada variabel B valid mencerminkan kemandirian karena di corrected item total correlation-nya di atas rule of thumb 0,3. Semua berada di atas 0,3 berarti pertanyaan poin atau variabel B valid dan reliable. Karena di sini di atas rule of thumb reliabilitas di atas 0,6 yaitu 0,767. Lalu untuk pertanyaan poin atau variabel M itu mencerminkan motivasi belajar karena di corrected item total correlation-nya di atas 0,3 semua, di atas 0,3 berarti di atas rule of thumb semua. Berarti data tersebut valid dan data ini atau variabel ini juga reliable karena di atas rule of thumb reliabilitas yaitu 0,6, di mana di sini 0,818. Lalu untuk variabel W itu pertanyaannya mencerminkan prestasi praktikum karena di corrected item total correlation-nya semua berada di atas 0,3, berada di atas rule of thumb. Dan reliability-nya juga di atas rule of thumb reliabilitas yaitu 0,6, di mana di sini 0,778, berarti variabel ini valid dan reliable.
Baik teman-teman, itulah contoh kasus dan penggunaan data primer beserta uji-ujinya di SPSS. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga hari kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.